hari Sabtu, ya. Sabtu di Megamendung. Nah, Chan Forest dalam acara grup Parami Bersama retret 3 hari. Ya, Bante akan memberikan ceramah tentang apa ya? Sesuatu yang sungguhnya tuh beruntung, mengenai keberuntungan. Ya, minggu-minggu ini Bante selalu bicara yang beruntung-beruntung nih. Ya, kali ini juga Bante angkat tentang keberuntungan. Nanti Anda akan bisa melihat seberapa beruntungnya Anda, ya, seberapa beruntungnya kita. Dan untuk memulai ini Bante akan ambil dari syair Dhammapada, dari syair Dhammapada 194 ya, yaitu Suko Buddha Namo Pado Suka Sadama Desana Suka Sanggasa Samagi Samaganang Tapo Suko, ya, yang artinya kemunculan Buddha adalah kebahagiaan, pembabaran Dhamma yang murni juga kebahagiaan, keharmonisan di antara sangga adalah kebahagiaan, dan praktek-praktek orang yang selaras adalah kebahagiaan. Ya, ada yang menerjemahkan sebab kebahagiaan, ya, secara ininya. Nah, Suko Buddha Namo Pado, kemunculan Buddha adalah sebab kebahagiaan. Ya, karena jarang sekali kemunculan Buddha itu sendiri di alam semesta ini. Ya, perlu waktu, perlu proses yang sangat panjang. Ya, Buddha Gautama muncul itu setelah mengalami proses, melalui proses 4 asengkya kapa 100.000 kapa. Ya, untuk memenuhi paraminya, memenuhi tekadnya untuk menolong banyak makhluk. Ya, akhirnya dia punya kekuatan yang memang bisa untuk menolong banyak makhluk yang memang bisa ditolong. Tapi hanya setelah 4 asengkya kapa 100.000 kapa. Lalu ada, karena Buddha Gautama dalam kategori seorang sama Sambuddha yang unggul dalam, yang dominan atau mau dikatakan wisdomnya melalui panya, matangnya itu, ya, sama Sambuddha dengan cirinya panya, kebijaksanaan. Makanya hanya perlu 4 asengkya kapa 100.000 kapa. Ada jenis sama Sambuddha lain yang dengan sada. Sada itu dikali 2. Sada dika. Buddha Gautama panya dika. Buddha yang lain ada tipenya sada dika itu kali 2. Berarti 8 asengkya kapa 100.000 kapa. Ada yang lagi yang wirya dika, wirya melalui semangat, dengan modal semangat bisa dikatakan, yang utamanya kali 2 lagi, 16 asengkya kapa dan 100.000 kapa. Dia harus menyempurnakan paraminya. Nah, itu pengorbanan beliau-beliau. Makanya hanya manusia agung, hanya manusia mulia yang sanggup ke sana, gitu. Yang sanggup menahan beban, ya, menahan beban untuk menyempurnakan kekuatannya supaya bisa menolong banyak orang. Gitu. Hanya mau dikatakan secara umumnya manusia-manusia terpilih. Tapi mau dibilang siapa yang memilih, itu juga bingung kalau dibilang si manusia terpilih. Karena mereka yang memutuskan sebenarnya kan. Ya, mereka yang mau, bukan dipilih. Kalau terpilih kan berarti kan harus ada pemilihan bisa itu. Tapi mereka yang mau memutuskan gitu. Tapi orang bahasa umum bilang ya manusia-manusia terpilih. Luar biasa. Nah, karena munculnya Buddha, kita bisa belajar Dhamma.
Buddha bisa mengajarkan kebenaran. Nah, itu keuntungannya. Makanya Suko Buddha Namo Pado, kemunculan Buddha adalah sebab kebahagiaan. Nah, di kalimat yang ada di slide ini yang sering dibaca di setiap sore, ada itu di Namakara Pali. Buddho Buddho tigo so ati dula bataro kakata Buddha bawo loke tasma wibawi wiwidahita sukang sadawo patayanta itang atang wahantang suranara mahitang nibayang dakineyang lokanang nandi wadanda sabalama samantang nama santu nijam. Dikatakan di sini Buddho, ungkapan atau kata-kata Buddha itu sendiri sangatlah jarang di dunia ini. Apalagi tentang pencapaian kebudahan. Yang tadi Bante bilang, sama Sambuddha Gotama 4 asengkya kapa 100.000 kapa untuk bisa mencapainya. Berarti kan ketika mencapai lalu muncul kata Buddha kan. Ya, Buddha yang lain yang sadadika 8 asengkya kapa. Buddha yang melalui wiryadika 16 asengkya kapa. Baru bisa mendengar kata Buddha. Nah, kemunculannya sangat jarang sekali gitu. Dengar katanya aja itu jarang dibilang. Nah, kita tiap saat bisa dengar kata Buddha. Betul enggak? Tiap saat kita bisa lafalin kata Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Nah, kita punya kesempatan itu sekarang ini. Makanya beruntung enggak? Inilah beruntung bisa dikatakan. Karena jarang sekali kata-kata Buddha, apalagi pencapaian kebudahannya, kata-katanya aja jarang, apalagi tingkatan-tingkatan pencapaiannya gitu, tingkatan-tingkatan pencapaiannya. Karena tanpa Buddha nggak akan ada yang bisa menjelaskan tingkatan-tingkatan pencapaian. Mungkin di ajaran lain dia bisa mengajarkan paling sampai surga mentoknya, ya kan, paling sampai surga. Tapi Dhamma mengajarkan sampai tingkatan-tingkatan kesucian untuk terbebas dari kemelekatan itu sendiri. Nah, ya itu bedanya. Ya, karena balik lagi, seorang yang terlahir di alam surga itu sendiri akan terkena penderitaan, akan juga subjek dari penderitaan itu sendiri. Mereka juga akan menyebabkan kemelekatan baru yang gak akan ada habisnya gitu. Nah, hanya Buddha yang bisa menjelaskan tingkatan-tingkatan kesucian. Ya, tingkatan-tingkatan kesucian itu paling tinggi, arahat, anagami, sakadagami, sotapanna, lalu vipassana nyana, lalu jana-jana. Itulah bentuk-bentuk pencapaian. Jana-jana, tingkatan-tingkatan konsentrasi. Ya kan, patibaga nimita, ugaha nimita, parikama nimita. Semua itu bisa dijelaskan oleh Buddha karena kemunculan Buddha. Nah, seperti itu. Yang lain belum tentu bisa menjelaskan. Mungkin ada yang di ajaran lain bisa mencapainya. Mereka mungkin juga bisa punya tingkatan konsentrasi sampai jana, tapi kebanyakan mereka tidak mengerti prosesnya, tidak mengerti proses untuk pencapaian jana itu sendiri bagaimana. Ya, tidak ada penjelasannya bagaimana ininya, itunya tidak ada. Mereka hanya mengalami secara praktek, ya, tidak dirinci bagaimana prosesnya, bagaimana misalnya di jana itu melatih wasi 1 jam, 2 jam, 3 jam, bagaimana melatih wasi yang lain, kemahiran itu.
Tidak ada penjelasan itu secara ininya. Bagaimana vipassana? Ya vipassana Buddha menjelaskan dengan sangat detail. Bagaimana pencapaian tingkatan-tingkatan Arya, Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arat. Buddha juga menjelaskan dengan detail. Ada tahapannya, ada caranya gitu. Nah itu. Di ajaran lain tidak ada. Arti penjelasan yang seterinci Buddha, Dhamma ini sendiri. Ya. Itu yang membedakan. Hanya kemampuan seorang Buddha. Apalagi kalau Anda belajar Abhidhamma, Anda akan melihat keindahan dari Dhamma itu sendiri. Kalau Anda bisa mempelajari Abhidhamma. Nah, Dhamma begitu indah, begitu banyak variasinya. Ketika Dhamma dijelaskan dalam cara Abhidhamma itu sendiri. Ini yang dibilang indahnya Dhamma sesungguhnya. Kalau Dhamma tanpa Abhidhamma, Anda akan kering, Anda akan mungkin ragu, benar apa tidak ini. Anda baca sutta aja mungkin bosan. Karena pengulangan kan, ini lagi udah panjang-panjang, diulang-ulang pula gitu, bacanya begini lagi, aduh. Itu akhirnya orang nggak akan tertarik. Apalagi yang nggak senang baca, ya bukunya tebal-tebal istilahnya. Tapi kalau dimasukkan dalam penjelasan Abhidhamma, ini akan jadi sangat menarik. Gitu. Itu bedanya. Nah, jadi itu hanya kapasitas seorang Buddha yang bisa menjelaskan itu semua. Jadi berwarna. Ya. Nah, dikatakan lagi loketasmawi bawi wiwidahita sukang sadawo patayanta. Oleh karenanya seorang yang bijaksana dan baik yang mengharapkan berbagai macam manfaat dan kebahagiaan, itang atang wahantang suranara mahitang nibayang dakineyang, dan menginginkan kesejahteraan sesungguhnya, harus selalu memuja, menghormatinya, yang tiada ketakutan lagi, yang patut dihormati, yang dimuliakan oleh para dewa dan manusia. Gitu. Jadi dikatakan ajaran Dhamma atau Dhamma yang diajarkan oleh Buddha tidak pernah tipikalnya itu nakut-nakutin. Ya, terkesan memang entah gimana, kayak nggak niat ngajarin, mau dibilang nggak ada nakut-nakutin, nggak ada ini harus begini, harus begitu. Ya kan, seperti itu. Nah itulah Buddha menjelaskan kebenaran. Kalaupun misalnya ada konsekuensi, itu bentuk kebenarannya, bukan dalam hal untuk ditakut-takuti. Ya, itu bedanya. Buddha hanya memberikan kebenaran. Kalau Anda seperti ini, Anda akan mendapatkan ini. Kalau Anda melakukan ini, Anda akan mendapatkan ini. Ini bentuk konsekuensi. Itulah hukum karma. Ya, mungkin beda dengan ajaran yang lain. Kalau Anda nggak melakukan ini, Anda bisa masuk neraka. Mungkin ya. Ya, seperti itu bedanya ya. Secara ini. Nah inilah bentuk perbedaan. Buddha hanya menjelaskan kebenaran begini, konsekuensi yang akan didapat. Ya, yang didapat pun mau baik, Anda akan mendapatkan kebahagiaan secara umumnya. Buruk, Anda akan mendapatkan penderitaan. Anda akan menderita. Dan itu pilihan. Mau dikatakan pilihan bagi yang melakukan, sekali lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Nah itulah bedanya. Dan karena Buddha mengajarkan membuka kebenaran baik atau buruk, ya pasti kita akan pilihnya yang baik. Yang baik akan mendapatkan manfaat. Makanya bagi seorang yang bijaksana yang mengharapkan berbagai macam manfaat dan kebahagiaan, menginginkan kesejahteraan sesungguhnya, harus selalu memuja, menghormatinya. Memuja, menghormatinya di sini bukan seperti ya cuma sekedar namaskara atau puja pasanghyo, baca parita, bukan sebatas itu saja. Itu karma baik ya, karma baik. Tapi bagaimana puja sesungguhnya terhadap Buddha itu sendiri? Jalankan dhammanya, praktekkan dhammanya.
dalam kehidupan sehari-hari. Praktek Dhamma itulah pemujaan tertinggi kepada Buddha. Nah, praktek Dhamma lah bentuk respek kita terhadap Buddha. Makanya Buddha katakan, ketika saya sudah tidak ada, Dhamma lah sebagai pengganti saya. Ya, Anda melihat Dhamma, Anda akan melihat saya. Anda melihat saya, Anda juga akan melihat Dhamma. Ketika Anda tidak menemukan saya, ketika Anda mau respect ya, Anda respect terhadap Dhamma. Bentuk respeknya itu praktekkan Dhamma dengan baik. Kira-kira seperti itu. Ya, itulah yang Buddha tekankan. Ya, Dhammanya. Dhamma itu sebagai tubuhnya Buddha, mau dikatakan tubuh Dhamma. Nah, ya, ajaran itu sendiri yang harus dipraktekkan. Nah, ketika kita mempraktekkan Dhamma, kita akan mendapatkan manfaat, kita akan mendapatkan kebahagiaan, kita akan menginginkan mendapatkan kesejahteraan sesungguhnya. Apa sih kesejahteraan sesungguhnya? Menurut Anda, maksudnya apa nih kesejahteraan sesungguhnya? Kaya sekaya-kayanya gitu. Umur panjang sepanjang-panjangnya gitu. Mau Anda panjang umur terus? Malah merepotkan ya. Gitu. Kesejahteraan sesungguhnya adalah ya terbebas dari penderitaan sesungguhnya. Itu bentuk kesejahteraan sesungguhnya. Pencapaian nibbana itulah sebenarnya kesejahteraan sesungguhnya. Karena terbebas dari kemelekatan, terbebas dari kekotoran batin. Makanya dibilang nibbana paramang sukang. Orang mencari kebahagiaan, tapi kebahagiaan orang akan beda-beda satu dengan yang lain kan. Oh bahagia nih kalau misalnya ini. Oh bahagia nih misalnya punya mercy. Oh bahagia nih cuma makan cuma misalnya ama ini saja. Oh bahagia nih makan burger misalnya. Oh itu kan bentuk kebahagiaan dan semua orang akan berbeda. Ya enggak? Standarisasinya orang kampung sama orang kota bahagianya beda. Iya enggak? Orang zaman dulu sama orang sekarang beda lagi bentuk kebahagiaannya. Nah, bagaimana? Artinya bias di situ. Kita nggak akan bisa sama, ya kan? Ko Seon sama Ko Awi kebahagiaannya beda. Ko Seon gimana, Ko Awi gimana? Dari dua orang saja sudah berbeda. Dalam satu kelompok yang sama mungkin. Nah, tapi Buddha mengatakan nibbana paramang sukang. Nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Paramang itu yang tertinggi, yang termulia. Nibbana paramang sukang. Kenapa dibilang nibbana kebahagiaan yang tertinggi? Jadi dibilang nibbana kebahagiaan tertinggi karena tidak ada kemelekatan di sana. Begitu tidak ada kemelekatan, itulah bentuk kebahagiaan. Ketika tidak ada kekotoran batin di sana, ketika tidak ada kekotoran batin lah, itu bentuk kebahagiaan. Batinnya yang tenang, batinnya yang damai, tanpa gejolak, tanpa melekat, tanpa kekotoran batin, itulah sesungguhnya kebahagiaan. Nah, bukan kebahagiaan sensasi yang meluap-luap atau bagaimana. Ya enggak, tanpa kemelekatan, tanpa kekotoran batin. Ya. Itu yang dikategorikan bahagia secara Dhamma. Karena nibbana itu tanpa kemelekatan, tanpa kekotoran batin di sana. Ya. Jadi ketika Anda mau bahagia, Anda harus bisa bikin pikiran Anda tenang dan damai. Itulah bentuk kebahagiaan. Ya.
Makanya kenapa dalam berbuat baik Bante selalu jelasin ini, bagaimana berbuat baik bahagia nih. Kan ada bahagia pada sebelum memberi, pada saat memberi, setelah memberi, bahagia. Bahagianya bagaimana sih? Bahagia ketika tidak ada kekotoran batin di kondisi tersebut. Anda tidak memunculkan kekotoran batin pada pikiran Anda pada saat berbuat baik. Bagaimana cara tidak memunculkan kekotoran batin? Batin Anda tenang, batin Anda damai pada saat berbuat baik. Pada saat itu, itulah kebahagiaan. Bukan sensasi, bukan wedana, bukan suka wedana, atau bukan somanasa wedana. Itu efek samping secara ini. Ya enggak? Karena banyak kondisi-kondisi itu muncul. Pertama kali berbuat baik setelah mendengar pernyataan itu happy. Ada sensasinya merinding-merinding. Setelah dikerjain 2-3 kali, kok nggak muncul-muncul ini ya? Apa ada yang salah nih dari perbuatan baik saya, jadi nyalain, bingung. Kalau hanya kategorinya sensasi itu yang diharapkan sebagai bentuk kebahagiaan. Ya. Nanti pun amatin inian umat seperti itu. Jadi emang Bante yang bahagia itu gimana sih Bante? Dulu saya begitu Bante. Ada rasa happy-nya, tapi sekarang padahal udah sering berbuat baik Bante, jadi flat jadinya nih, jadi datar, jadi UPK. Apa saya salah kali berbuat baiknya Bante? Nah, jadi nggak percaya diri dengan kondisi. Padahal udah sering berbuat baik, malah perasaan itu nggak muncul. Ya, jadi kebahagiaan ketika yang dibilang kebahagiaan dalam sisi Dhamma adalah ya ketika tidak ada kekotoran batin saat itu. Itulah bentuk kebahagiaan. Tidak ada kemelekatan. Bentuk tidak adanya kekotoran batin, tidak adanya kemelekatan, ya batin Anda tenang, batin Anda damai. Ya, ketika Anda bermeditasi lah, Anda bisa merasakan kan secara ini. Ketika Anda hanya mengamati nafas, mengabaikan semua fenomena sensasi yang muncul, batin Anda damai kan, ya kan? Nah itu Anda lepasin semua sementara. Anda lepasin semua sementara, Anda akan merasakan kedamaian. Nah, saat itu, ya, belum permanen, ya, gitu. Nah, itu yang dibilang kesejahteraan sesungguhnya yang selalu memuja. Maka harus selalu memuja, menghormati yang tiada ketakutan. Oke. Nah, kemunculan Buddha adalah kebahagiaan. Pembabaran damai murni adalah kebahagiaan. Keharmonisan di antara sangga adalah kebahagiaan, dan praktek orang-orang yang selaras adalah kebahagiaan. Bisa dikatakan kita masih bisa mengenal Dhamma, ya kan? Kita masih ada di dalam Buddha Sasana. Kita masih bisa mendapatkan pembabaran Dhamma. Ya, itu adalah bentuk kebahagiaan. Praktek orang-orang yang selaras itu juga bentuk kebahagiaan. Di sini tercipta kondisi itu. Anda selaras semua kan praktek ini, praktek Dhamma kan. Anda semua sepakat nih di sini, praktek sila sama dipanya atau di sini. Happy kan? Enggak berantem kan? Nah, enggak ada gimana, ada yang berisik, oke lah, cincai lah, sabar lah. Ya loh, enggak, misalnya dibangunin pagi-pagi juga enggak marah gitu kan. Di bel tadi pagi tidurnya kurang, 3:30 mesti bangun. Aduh, kalau di rumah gangguin aja sih, gitu kan. Kurang tidur, udah bangun ini di sini nggak bisa marah, ya kan? Selaras praktek ya. Saya kesini komit mau meditasi, bisa dibilang ya sudah konsekuensi, jadwalnya sudah ada, mengerti. Saya harus praktek meditasi. Akhirnya praktek yang selaras, yang sama adalah sebab kebahagiaan. Akhirnya kan panitia nggak dikomplain kan.
Ya enggak, yang Chloe. Nah inilah karena sama frekuensi, sama pengertian, sama understanding. Nah itulah bentuk kebahagiaan. Mereka bilang sama ganang tapo suko. Ya, beruntung nggak kita? Beruntung kan? Kita banyak mendapat keuntungan. Kita ada kondisi-kondisi yang beruntung, gitu. Kita mendapatkan itu, bukan mendapatkan sih ya. Kalau mendapatkan kesannya dikasih gitu ya. Enggak, kita punya potensi itu. Ada keberuntungan itu. Dari kalimat ini saja kita punya 3, bisa dikatakan, bisa merasakan keberuntungan. Ya. Nah, apalagi kita terlahir sebagai manusia yang praktek dhamma. Ya. Jadi manusia praktek dhamma itu bentuk keberuntungan lainnya. Ya. Buddha mengatakan, ya, hanya 1 di antara 9 yang dapat mengikuti jalan mulianya Buddha. Ya, Anda harus bertanya, apakah saya termasuk di dalamnya? Ya kan, sekarang nih kita udah di dalam ajaran Buddha. Ya kan, terlahir sebagai manusia. Apakah masih dapat kan nih keuntungan ini lagi nih? Dari 9 kategori kelompok, hanya 1 yang bisa mengikuti jalan mulianya Buddha. Apakah Anda termasuk? Apakah masih ada keberuntungan yang Anda dapatkan dengan kondisi Anda yang sekarang? Buddha katakan, dan memang ini nyata. Nah, apakah saya termasuk di dalamnya? Nah, ada 8 jenis makhluk yang kehilangan kesempatan karena kama buruknya. Ya, selama di samsara, ke-8 makhluk ini akan menghadapi kesusahan dan kemalangan. Ya, hanya 1 jenis makhluk yang beruntung memiliki kondisi baik karena kama baiknya. Ya, karena kama baiknya. Bicara kesempatan, nanti selalu bilang kesempatan itu datang 1 kali, nggak ada kesempatan kedua. Ya, dan dia akan datang melalui berbagai macam cara dan sarana. Contoh yang pertama, menonton TV. Anda membeli 1 TV, karena TV berarti harus ada pendukungnya, harus ada listriknya. Ya, kalau listriknya bermasalah, Anda nggak bisa nonton, dikatakan. Jadi tidak bisa menonton TV kapanpun Anda mau, karena bergantung dengan kondisi-kondisi yang lain. Mau dikatakan. Oke. Lalu yang kedua, pada wilayah terpencil di mana tidak ada aliran listrik, bergantung pada sinar dan bulan dan bintang. Sinar dari bulan dan bintang untuk berpergian di malam hari di zaman dulu. Sekarang bergantung juga dengan ya senter atau lampu, bisa dikatakan. Lalu yang ketiga, zaman dulu orang-orang dapat melakukan perjalanan dengan perahu sepanjang sungai hanya pada saat air pasang. Tidak dapat pergi kemanapun mereka mau karena dibatasi oleh pasang surutnya air. Jadi masalah kesempatan. Jadi kesempatan itu tidak selamanya ada, ya kan? Tidak ada seorang pun dapat mengharapkan bertemu dengan kesempatan baik setiap saat. Ya contohnya retret ini, nunggu liburan dulu baru ada retret kan. Kesempatan retret, ya kan? Jadi nggak ada setiap hari bisa retret, gitu. Makanya kesempatan itu belum tentu datang terus, ya kan? Karena kesempatan itu tidak selamanya ada. Makanya Anda beruntung sekali lagi nih, bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut retret.
Bante dengar waiting listnya 30. Ya, waiting listnya 30 orang gitu yang mau ikut retret kali ini. Dan Anda beruntung mendapat kesempatan. Sekali lagi, kesempatan itu tidak selamanya ada. Tidak ada seorang pun dapat mengharapkan bertemu dengan kesempatan baik setiap saat. Makanya ketika ada kesempatan, lakukan. Jangan tunda, apalagi berbuat baik. Karena kesempatannya bisa lewat. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu ketika mendapatkan keberuntungan, Anda harus menggunakannya dengan segera. Jika tidak akan sia-sia. Jika tidak mungkin, Anda tidak mungkin mendapat kesempatan yang sama. Sekali lagi, kesempatan juga bukan yang terakhir. Tidak tersedia selamanya, muncul dalam periode dan tahapannya sendiri. Ya, artinya di kondisi-kondisi tertentu saja, ya, dan tahapannya sendiri. Ya. Misalnya, ya, seorang yang buta tidak akan mampu melihat apapun juga, walaupun terdapat banyak sekali yang dapat dilihat pada dunia ini kan. Tidak memiliki kesempatan untuk melihat apapun. Juga orang yang tuli dengan cara yang sama. Nah, ini lagi seorang raja di masa lalu nggak bisa nikmatin spaghetti, Kentucky, McDonald gitu, burger gitu. Raja zaman dulu tuh nggak bisa dia pakai telepon, nggak ada kesempatan. Padahal dia punya potensi kan, kaya raya gitu kan, ya kan, nggak bisa nonton TV karena pada masa itu belum ada kesempatannya. Gitu. Mungkin ya, entah mungkin beberapa puluh tahun berikutnya kita juga nggak ngerasain kali mobil terbang kali mungkin. Ya, sekarang ya ada lah sihnya. Masih menikmatin handphone. Video call jauh-jauh bisa gitu kan, serasa dekat gitu. Tapi ya itu lagi, karena nggak ada kesempatannya. Oke, jadi kesempatan datang hanya sekali waktu, tidak mungkin ada yang kedua. Sekali lagi, ya, tidak semua makhluk di samsara ini memiliki kesempatan baik. Banyak yang tidak mampu dan gagal untuk menggunakannya ketika kesempatannya muncul. Inilah kondisi dari kelompok 8. Siapakah kelompok 8 ini? Yang tidak beruntung, yang tanpa kesempatan. Ya, Bante baru dapat istilah beberapa minggu-minggu ini. Orang beruntung yang beruntung. Orang beruntung yang lebih beruntung. Orang beruntung yang belum tentu beruntung. Orang beruntung yang tidak beruntung. Orang beruntung yang tidak tahu diuntung. Ya, yang tidak beruntung yang memang tidak beruntung. Itu. Jadi kata-kata beruntung minggu ini terus muncul di Bante ini, dan ini juga temanya. Nah, ada kelompok dari 8 ini yang gagal, tidak mampu memiliki kesempatan. Ya, siapa? Ya. Buddha muncul lebih dari 550 tahun yang lalu, mengajarkan kebenaran Dhamma yang bisa membebaskan seseorang dari penderitaan. Banyak orang pada saat itu juga tidak memiliki kesempatan untuk melihat Buddha, untuk mendengarkan ceramahnya, untuk mempraktekkan dhammanya. Banyak. Gurunya Buddha, Udakarama Putta, Alarakarama Putta, nggak punya kesempatan ketemu Buddha, walaupun itu muridnya sebelumnya. Ya kan, mendengarkan ceramahnya juga banyak. Jangan pikir zaman Buddha semuanya
bisa terselamatkan? Tidak. Banyak juga yang musuhin Buddha. Ya, contohnya Petapa Sanjaya Belaputa, gurunya Bante Sariputta sebelum Bante Moggallana. Karena Bante Sariputta dan Bante Moggallana sudah mencapai tingkatan Sotapanna, ya, dia mau mengajak gurunya untuk berguru juga dengan Buddha. Ya. Lalu dicoba dibujuk untuk ikut, tapi gurunya Sanjaya mengatakan, ya, biarkan saja yang bijaksana pergi belajar ke Patapa Gotama, yang bodoh biar belajar sama saya saja. Dia menolak, artinya mendengarkan ceramahnya dia tidak mau, padahal dia punya murid banyak saat itu. Nah, kira-kira seperti itu. Dia nggak mendapatkan kesempatan, dan banyak guru-guru besar juga pada saat itu di zaman itu, ya, dan tidak mempunyai kesempatan untuk misalnya lebih maksimal terbebas dari penderitaan, ya, mempraktekkan dhamma. Oke. Nah, setelah pencerahannya juga, Buddha mulai mengajarkan dhamma. Khotbah pertamanya Dhammacakkappavattana Sutta, ya, di Taman Rusa Isipatana. Nah, berapa banyak orang yang mempunyai kesempatan untuk mendengar khotbah pertamanya? Cuma 5 Pancawagya, selain Dewa dan Brahma. Dewa dan Brahma yang mencapai tingkatan Arya pada saat itu 80 juta. Pada saat itu, ya, yang mendengarkan, yang manusianya cuma 5 saja Pancawagya. Nggak banyak punya kesempatan. Nah, ya, tidak ada yang lain. Kira-kira seperti itu. Makanya nggak semua punya kesempatan, gitu. Nggak kesempatan baik itu nggak selalu ada, mau dikatakan. Nah, inilah kelompok 8 yang kehilangan kesempatan untuk berlatih di jalan mulia karena karma buruknya. Terlahir di neraka, terlahir sebagai binatang, terlahir sebagai peta, terlahir sebagai Brahma asanya sata, makhluk tanpa sanya. Terlahir di tempat terpencil dan terbelakang atau suku terasing, pemegang pandangan salah, terlahir dengan keadaan kurang pintar atau kurang cerdas, terlahir sebelum masanya Buddha. Ini adalah kelompok-kelompok, 8 kelompok yang akan kehilangan kesempatan untuk berlatih jalan mulia karena karma buruknya. Anda salah satunya? Enggak dong. Harusnya enggak. Beruntung enggak? Beruntung lagi tuh. Coba, hoki banget Anda ini. Masih enggak percaya sama parami Anda. Yuk. Kira-kira gimana? Bisa kan? Nothing is impossible. Ya. Keberuntungannya besar, paraminya tinggi sebenarnya, ya kan? Tinggal kita olahnya aja dengan baik sebenarnya. Jangan pikir saya nggak punya parami, Bante. Anda punya parami kawiya, parami bersama. Ya, punya parami. Nah, oke. Kelompok pertama yang memiliki kesempatan untuk berlatih jalan mulia karena karma baiknya, yang tidak memiliki kesempatan. Kelompok 1, hanya satu kelompok yang memiliki kesempatan untuk berlatih jalan mulia karena karma baiknya, yaitu seorang yang terlahir pada masa Buddha Dhamma masih ada dan memiliki kesempatan yang besar untuk mempraktekkan Dhamma
memiliki kecerdasan. Ya, bisa dibilang panyanya berkembang. Ya. Jelas-jelas Anda praktek dhamma di sini saat ini toh. Anda punya kesempatan semuanya. Itulah bentuk keberuntungan. Sekali lagi, Anda termasuk dalam kelompok ini kan? Ya enggak? Ya kan? Benar kan? Setuju kan? Kira-kira seperti itu. Makanya manfaatkan kesempatan ini dengan baik, keberuntungan ini, supaya Anda jadi orang beruntung yang memang beruntung, ya, sehingga Anda bisa menggunakan keberuntungan itu untuk mendapatkan keuntungan dari keberuntungan yang ada. Ya, itu bicaranya untung-untung semua itu. Oke, nanti jelaskan 8 jenis makhluk yang kehilangan kesempatan untuk membebaskan diri mereka sendiri dari samsara dengan latihan mulia. Menurut Buddha, jadi ada 8 jenis yang kehilangan kesempatan untuk melatih diri. Hanya satu yang mempunyai kesempatan. Nah, kelompok 8 ini terlahir di neraka. Kalau makhluk terlahir di neraka, tidak ada harapan bahwa mereka dapat mendengarkan Buddha pada masa kehidupan Buddha. Mereka bisa mempraktekkan dhamma, tidak ada harapan bahwa mereka bisa merealisasi nibbana, tidak ada harapan. Ya, di neraka, ya, tempat di mana tidak ada kenyamanan atau kebahagiaan, hanya penderitaan saja. Makhluk yang dilahirkan di sana memiliki mata hanya melihat sesuatu yang mengerikan dan menakutkan. Tidak ada yang menyenangkan. Memiliki telinga hanya mendengar yang menyedihkan. Tidak pernah mendengar suara yang merdu dan menyenangkan. Memiliki hidung hanya mencium bau yang busuk. Yang dimakan tidak pernah bagus, yang disentuh juga tidak pernah menyenangkan. Di mana bisa kita bebas? Kita terus menambah sanyanya ini, ya kan? Menderita terus setiap saat. Pada saat kita di neraka misalnya, ya, ketika seorang di neraka, jadi sanyanya menderita terus sehingga itu yang akan mungkin menjadi objek kematian berikutnya. Akhirnya dia akan terjebak terus di sana. Kan momen menjelang kematian yang muncul adalah yang berkesan. Kalau ini terus yang dihasilkan, yang dipupuk, yang 5 ini misalnya, luar biasa tuh, nggak akan bisa keluar, terjebak terus di sana sampai kekuatan kamanya habis, nggak habis-habis ini, nambahin terus potensinya. Ya, semua objek di neraka hanya yang menyebabkan penderitaan, tidak ada kesenangan. Bagaimana mungkin mereka dapat mendengar dhamma di neraka? Ya, juga mereka tidak mampu memiliki pikiran yang baik. Bagaimana mereka bisa mengapresiasi atau menghargai dhamma? Ya, kualitas batinnya rendah. Jadi bahkan dengan pencerahan Buddha saja, orang yang terlahir di neraka kehilangan kesempatan yang baik untuk mendengarkan dhammanya Buddha. Oke. Itu alasannya kenapa yang di neraka nggak bisa. Lalu kedua, terlahir sebagai binatang. Walaupun kehidupannya tidak bisa dibandingkan dengan neraka, tetapi tetap penuh penderitaan. Yang terlahir sebagai sapi, anjing, ayam atau babi, pada saat Buddha tercerahkan dan mulai mengajarkan dhamma, mereka tidak bisa mendengarkan dan mempraktikkan dhamma. Ya nggak ada dalam teks itu babi menjadi arahat gitu ya. Zamannya Buddha nggak ada, kan? Yang lain juga cuma ada cerita aja kodok. Ya, kodok mati setelah dengar suaranya Buddha, lahir sebagai dewa. Nah, itu aja sih. Tapi jadi dewa dulu dia, baru ketemu Buddha jadi Sotapanna. Nah, setelahnya.
Oke. Lalu kehidupan binatang penuh penderitaan, diperlakukan dengan buruk, disiksa, dan akhirnya disembelih untuk dimakan. Dipelihara ya ayam, babi, kambing, sapi, akhirnya disembelih jadi kari ayam, opor ayam dikatakan. Diikat di belakang motor, dimasukkan di dalam keranjang, lalu dilempar dari atas mobil. Umurnya pendek. Nah, mereka akan bahagia jika dilepas secara hidup normal, secara ininya. Nah, Buddha menjelaskan bahwa anyamanya kadika dubala kadika, binatang saling memangsa yang kecil atau yang lemah. Hukum rimba ya. Ya, hukum rimba. Nah, ini palinya anyamanya kadika dubala kadika. Jadi yang kuat akan memangsa yang lemah. Itu memang tipikal binatang. Ya, dunia binatang. Kodok makan kodok, ikan makan ikan. Keadaan dalam dunia binatang sangat menakutkan. Ya, Anda bisa ceklah di Discovery Channel gitu kan. Di sana. Atau yang lain, Planet Earth atau yang lain-lain lah. Banyak. Ya, tentang dunia binatang. Kerbau, rusa itu dimangsa oleh singa, hiena, macan tutul dan juga buaya. Ya, jadi makanan mereka. Sungguh kehidupan binatang sangat menyedihkan, penuh ketakutan. Tidak ada kemungkinan melarikan diri. Ya. Menurut Buddha, dunia binatang adalah yang terburuk setelah neraka. Nah, mungkin juga ada binatang yang dipelihara orang kaya. Ini, ya kan? Melihat kucing dan anjing dirawat sebagai hewan peliharaan orang-orang kaya, makan dan tidurnya dengan nyaman, dirawat, pergi ke salon, gitu kan, makanan enak, ya. Diberi makanan khusus, tidur di ranjang, diajak pergi ke sana ke sini, katanya naik pesawat, naik mobil, tidurnya AC. Nah, binatang-binatang tersebut memiliki keberuntungannya yang mengarah ke dalam hidup mewah dan perawatan yang nyaman karena perbuatan baiknya yang telah dilakukan di masa lampau. Ya, ada karma baiknya itu berbuat. Tapi apakah mereka mampu mengerti Dhamma ketika mendengarkan ceramah Dhamma? Enggak, masalahnya. Mereka tidak punya akal budi atau kecerdasan untuk itu. Nah, diputerin Dhamma, kan ada ini, yang contoh gambar begini. Iya, mereka memberikan hormat, puja, tapi ya begini nggak bisa tercerahkan. Mereka harus melalui lagi. Nah, mereka tidak bisa mendengarkan Dhamma, artinya tidak mengerti Dhamma, tidak bisa mencerna Dhamma. Mereka hanya berpikir, makan, tidur, dan menikmati diri sendiri. Apabila ada yang lain masuk ke daerahnya, merasa terancam, hanya berpikir untuk berkelahi, mempertahankan daerahnya saja. Ya enggak? Betul enggak? Oh, ini kekuasaan saya nih, jangan ganggu-ganggu gitu. Ini otoritas saya. Mereka tidak punya kesempatan untuk berpikir baik, apalagi untuk melakukan perbuatan baik. Ya. Nah, itu dunia binatang. Kelompok ketiga terlahir sebagai peta. Orang-orang menyebutnya hantu dan takut melihatnya. Kehidupannya sangat keras dengan berbagai macam penderitaan, selalu kelaparan dan kehausan. Ya. Jarang sekali mendapat makanan dan tidak pernah cukup makan untuk memenuhi perut mereka. Gitu. Tidak punya tempat tinggal. Tinggalnya di semak belukar, dekat pohon atau tempat pembuangan sampah. Bergantung pada orang-orang yang membuang makanan, mencarinya di daerah kotor, pembuangan kotor, tahi ya, ingus, dahak, ludah untuk dimakan. Jadi ada peta yang makannya ludah, dahak, kotoran. Makanya jangan sembarangan buang. Nah, kalau sembarangan buang,
atau apalagi sering di situ, mereka akan nungguin dan jadi tempat mereka. Nah, makanya tempat pembuangan sampah pun mesti bersih. Kalau enggak, mereka bisa kumpul karena mereka akan mencari makanan. Nah, itu yang penjelasan ininya ya. Nah, hidup dengan cara ini dan selalu merasa lapar dan sangat menderita. Gitu. Nah, dikatakan kitab komentar menjelaskan bahwa Pettakala Kancika semasa kehidupan Buddha selalu menginginkan untuk memuaskan dahaganya setiap saat. Kehausan, dia ada namanya ini Pettakala Kancika, selalu kehausan, menderita sekali. Nah, makanya peta ini nggak bisa ditolong karena nggak akan pernah bisa puas, gitu ya. Suatu hari peta ini di tepi sungai Gangga mencari air untuk diminum. Nah, sekelompok biku dalam perjalanan untuk Pindapata ke desa melewati sungai itu, melihat peta tersebut naik turun ke tepi sungai. Mereka bertanya, apa yang Anda lakukan? Mengapa berlarian ke sana kemari? Apa yang dicari? Oh, Bante, saya mencari air untuk diminum. Sangat kehausan, saya bisa mati karena seluruh tubuh saya menjadi sangat panas. Biku menunjukkannya. Di sana banyak sekali air di sungai. Dapatkah Anda melihatnya atau minumlah sepuasnya? Gitu. Saya tidak dapat melihat air, Bante, walaupun saya mendengar suaranya mengalir. Kalau mendekat tidak ada air yang terlihat. Nah, ini kamanya luar biasa sekali. Di sungai Gangga yang besar itu, dengar suaranya aja, airnya nggak dilihat, nggak bisa kelihatan karena kamanya. Oke, kalau gitu, ya sudah, para biku, kasihan, tidurlah berbaring. Kami akan memberimu air untuk diminum. Jadi ditolong sama para biku. Para biku mengambil air dengan patah, lalu dituangkan ke mulut peta tersebut. Enggak hanya satu, 30 biku bergiliran. Setelah 1 jam, bikunya berkata, sudah waktunya kami untuk berpindah peta. Kami sudah menuangkan banyak air ke mulutmu. Badanmu basah, pasti sudah cukup. Petanya menjawab, tidak ada setetes pun yang masuk ke kerongkongan saya, Bante, tenggorokan saya. Kama buruknya itu yang luar biasa. Makanya peta itu tipikalnya akan kehausan dan kelaparan selalu, nggak akan pernah ada puas, nggak bisa ditolong. Hanya satu peta yang bisa ditolong saja, yaitu semua peta tidak bisa ditolong. Jadi dia bilang semoga saya tidak terbebas dari kehidupan yang menderita ini jika yang saya katakan tidak benar. Dia takut berbohong. Jadi semoga saya nggak terbebas dari kehidupan menderita. Kalau saya berbohong lah bisa dikatakan. Nah, kenyataannya seperti itu. Oh, dengan keadaan yang sangat menderita, bagaimana dia bisa mendengarkan Dhamma dan terbebaskan, kan? Ya kan? Sangat menderita. Nah, mengembara di samsara, seseorang dapat berada terlahir di neraka, di alam binatang, alam peta, sehingga hilang kesempatan untuk praktek Dhamma. Sungguh keadaan yang mengerikan, keadaan yang menakutkan. Anda sekarang sedang membuat potensi. Nih, kamu baik Anda membuat potensi untuk tidak terlahir di sini. Anda beruntung sekali lagi. Iya. Walaupun baru potensi doang ya. Ya kan? Anda jaga sila, praktek meditasi, itu potensi untuk terlahir di alam yang lebih baik. Minimal. Gitu? Nah, itu. Kayaknya. Tapi nggak tahu setelah retret ini ya, nggak tahu. Kawi nggak tahu nih Kawi. Setelah retret ini misalnya, gimana nih? Oke, nah ini ada lagi yang kerangka atau tengkorak terbang, sama juga.
Yang mulia Bante Moggallana dan yang mulia Lakhana turun dari Gijakuta, puncak burung Nasar, menuju Raja Gaha untuk pindah patah. Yang mulia Moggallana dengan mata dewa dan telinga dewa melihat dan mendengar ratapan yang menyedihkan dari peta kerangka atau tengkorak. Nah, ada peta yang bentuknya seperti tengkorak, ya. Terbang di angkasa, dikejar dan dipatuk oleh burung nasar atau gagak atau elang, ya. Karena kamanya, tulang-tulangnya begitu sensitif dengan sentuhan. Nah, begitu menderita, bagaimana bisa mendengarkan dhamma dan praktek dhamma? Karena setiap saat dikejar-kejar, dipatuk. Nah, karena kehidupan sebelumnya dikatakan peta itu dia adalah tukang jagal, memotong sapi dan mengikis dagingnya dari tulang. Karena kebiasaannya tersebut selalu melihat tumpukan tulang-tulang. Pada saat kematian terlahir di neraka sampai kekuatan kamanya habis, lalu terlahir menjadi peta kerangka tengkorak tanpa daging apapun karena terbiasa melihat tumpukan tulang-tulang. Ini habit juga nih, kebiasaan ini ya. Untung Anda biasanya meditasi ya. Nah, untung dah. Jadi kebiasaan meditasi Anda harus diperkuat nih, benar ya. Nah, habit yang kita lakukan menjadi kesan. Akhirnya karena memang karma buruknya ada, lalu ditambah kebiasaan melihat sesuatu ya tumpukan tulang-tulang itu, jadi melekat terhadap tulang itu, menyebabkan dia terlahir sebagai peta yang tulang-tulangnya itu tengkorak. Karena terbiasa melihat tumpukan tulang-tulang. Ketika terlahir di alam peta, apakah ada cara untuk mendengarkan untuk praktek dhamma? Tidak ada. Inilah makhluk yang hilang kesempatannya untuk mengikuti praktek mulia atau praktek dhamma. Sekali lagi. Ya, kelompok yang keempat terlahir di alam Brahma atau makhluk tanpa kesadaran asanya satta, di mana makhluk ini pada kemunculan Buddha menyebarkan dhamma terlahir di alam arupa Brahma di alam asanya satta dan kehilangan kesempatan untuk mendengar dhamma. Nah, arupa Brahma itu makhluk yang tidak memiliki materi, hanya batin saja. Arupa bukan makhluk biasa. Kehidupan lampaunya bermeditasi samatha berhasil mencapai jana keempat. Lalu dia merenungkan kelemahan dari materi karena tubuh ini ada penderitaan ketika sakit kepala, perut, dan yang lain-lain. Jadi karena tubuh ini kita menderita ketika sakit. Dia ada perenungan seperti itu. Harus makan dan minum. Semua penderitaan karena memiliki tubuh ini. Alangkah baiknya apabila hanya memiliki batin saja tanpa tubuh. Dia nggak suka, bisa dibilang. Jadi dia bertekad, pada kehidupan saya berikutnya semoga saya hanya memiliki batin saja tanpa tubuh atau materi. Nah, tekadnya yang salah mau dikatakan. Tapi mungkin ada saja orang berpikir seperti itu kan. Nah, tanpa sadar mereka berpikir yang aneh-aneh gitu. Karena tekadnya setelah kematian terlahir di alam arupa Brahma sebagai Brahma, hidup bahagia selama banyak kapa. Nah, mereka kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan Buddha, untuk mendengarkan dhamma, untuk membebaskan diri sendiri dari samsara. Kehilangan kesempatan. Kecuali Anda mencapai arupa Brahma sebagai Sotapanna, itu aman. Nah, ya. Kalau Putujana, Anda akan rugi, bisa dikatakan. Nah, sama seperti gurunya Petapa Siddhartha.
Udakarama Puta Alarakarama. Ya, mereka guru-guru hebat. Ya, mereka terlahir di alam arupa Brahma dan mereka kehilangan kesempatan. Sehingga Buddha sendiri tadinya mau balas budi kepada mereka karena mereka sudah berjasa, ya. Tapi setelah dicek, ya mereka terlahir di alam arupa Brahma. Sangat jauh, sangat lama sekali. Artinya kerugian yang sangat besar. Alarakarama dia mencapai 3 sampai arupa jana. Jadi jana ke-7 lah mau dibilang. Udakarama Puta dia sampai ya jana ke-7 juga. Tapi akhirnya dia bisa ya sampai arupa jana ke-4. Ya. Jadi di sana. Oke, berarti agak cepat ya biar udah agak malam juga ini. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi pada saat awal-awal Buddha mempertimbangkan mereka, tapi mereka terlahir di alam yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bertemu Dhamma. Ya, jadi kerugian yang sangat besar, kehilangan kesempatan untuk mendengarkan Dhamma. Jika memiliki tubuh dan batin, Buddha akan memberikan Dhamma yang pertama sebagai bentuk terima kasihnya. Kira-kira begitu. Nah, sama juga Udakarama Puta. Kira-kira seperti itu. Nah, kedua gurunya hampir bertemu dengan Buddha, tapi tidak memiliki kesempatan lagi untuk bertemu dengannya dan mendengarkan ajarannya karena jangka waktu hidupnya yang sangat panjang. Nah, ketika Buddha Maitreya muncul pun mereka hidup di alam tanpa materi, menjadi makhluk tanpa bentuk, tidak memiliki materi, tidak memiliki telinga, tidak bisa mendengarkan Dhamma. Buddha Maitreya muncul pun mereka nggak punya kesempatan karena nggak ada tubuhnya, ada materinya. Dan kedua orang hebat ini telah kehilangan kesempatan yang besar. Ya, begitu juga murid-muridnya yang lain, ya, yang belajar sampai arupa jana itu sendiri, ya, dan yang memang melihat bahwa materi ini bermasalah, punya pandangan salah, dan memiliki keinginan pada kehidupan saya berikutnya, semoga saya terlahir tanpa batin. Ya. Ada lagi yang di Brahma asalnya Satta, ya, makhluk tanpa pikiran dan keadaan mental. Jadi ketika makhluk lahir di sana itu seperti patung, tidak bisa bicara, tidak menyadari panas atau dingin, posisinya bergantung sesuai dengan posisi sebelum meninggal. Jadi misalnya meninggalnya duduk, dia akan duduk, atau munculnya berdiri, dia udah berdiri saja. Nah, sepanjang hidupnya, nah itu kurang lebih 500 kapak usianya, luar biasa. Ada Buddha muncul pun tidak bisa mendengar ajarannya, asalnya Satta, ya, kehilangan yang sangat besar, udah kayak patung, ya, gitu. Tidak bisa bicara, tidak bisa menyadari panas atau dingin, ya, benar-benar kayak patung. Nah, kehidupan di alam Brahma tidak kekal, harus masuk lagi ke samsara. Ya, habis waktunya, usianya. Ada pepatah, bersinar dengan sangat cemerlang di alam Brahma, mendengkur dan makan dengan lahapnya di kandang babi. Karena kekuatan kamanya habis. Itu. Setelah menjadi Brahma tidak langsung jadi babi, mungkin satu atau kedua kehidupan setelahnya ketika masih ada kekotoran batinnya. Jadi downgrade. Ya. Jadi ya mungkin ada berpikir saya mau jadi alam dewa. Ya, dewa itu happy, superior. Tapi jangan salah. Kalau Anda dewanya putu jana, Anda juga akan banyak bikin karma buruk.
loba mula cita Anda akan terus Anda hasilkan kama canda. Setiap saat senang-senang aja menghasilkan itu. Yang dihasilkan ya aku salah terus. Setelah kama baik Anda, misalnya seseorang lahir dalam delta habis, yang ada tinggal kama buruknya. Ya, dia kan langsung lahir ke neraka, bisa. Gitu. Makanya sotapana lebih aman. Ya enggak? Berarti makhluk-makhluk yang di alam arupa dan asalnya sata, ketika Buddha muncul, kehilangan kesempatan untuk mendengar Dhamma. Sekali lagi, ya enggak? Kehilangan kesempatan. Kita pelimpahan jasa ya. Oke, ikuti ini Bante ya. Kita akan baca yang Imaya Dhammano Dhamma Patipatiya Budang Pujemi. Imaya Dhammano Dhamma Patipatiya Dhammam Pujemi. Imaya Dhammano Dhamma Patipatiya Sanggang Pujemi. Kita baca sama-sama ini ya. Oke. Imaya Dhammano Dhamma Patipatiya Budang Pujemi. Imaya Dhammano Dhamma Patipatiya Dhammam Pujemi. Imaya Dhammano Dhamma Patipatiya Sangham Pujemi. Ada imaya patipatiya jati jara biadi maranama parimuci sami. Idame punyam asawakaya wahang hotu. Idame punya nibbana sapacayo hotu. Mama